Nah, jadi kalau aku seperti dia, gimana bahasa Turkinya, teman-teman? Ben onun Mm-mm. gibi gibiyim. Evet, çok güzel. Jadi ben onun gibiyim. Nah, atau cukup onun gibiyim gitu, ya. Jadi aku seperti dia. Tuh, nah bagi teman-teman yang memang benar-benar baru dari nol, memang bahasa Turki ini susah ya, sulit. Ya, itu nggak bisa dipungkiri sih, sudah banyak yang seperti itu dan saya juga mengalaminya untuk orang Indonesia, bahkan bukan orang Indonesia aja ya, orang lain yang latar belakangnya bahasa Inggris juga banyak yang mengalami kesulitan karena perbedaan yang banyak besar lah ya di bahasa ini. Tapi itu pula yang membuat saya tertarik, yang membuat saya asyik dengan bahasa ini, asyik kalau kata orang Turki ya, asyik olmak. Nah, jadi asyik, kalau kita asyik, jadi asyik itu lama-lama suka gitu kan dengan bahasanya. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar baru di YouTube, bisa dilihat aja dari awal tuh udah banyak saya share dari pelajaran-pelajaran dasar yang mudah-mudahan mudah dimengerti ya kalau menurut saya sih ya. Karena di situ pelajarannya memang lambat tapi mudah-mudahan paham gitu. Saya nggak apa ya. Saya lebih penting orangnya paham dibanding cepat kejar target gitu ya. Mungkin itu dulu nih sambil menunggu teman-teman sih. Tony abi. Merhaba. Merhaba Hoca. Yeni saç mı? Aduh, aduh. Rambut baru kayaknya ini ya. Ini baru ya. Mm-mm. Oh iya, iya. Daha yakışıklısın. Öyle mi? Aduh, Daha. nggak tahu aja. Daha itu lebih ya. Daha. Kalau cewek kan biasanya guzel. Kalau Hmm. cowok iya ke. Tapi ini ya. Jadi agak susah dia. Yakışıklı. Yakışıklı. Daha yakışıklı artinya itu lebih ganteng, Ganteng, lebih tampan kayak gitu. Jadi kalau kita mau bilang kamu, kamu yang lebih ganteng, kita harus kasih sen di depan ini kan. Sen daha yakışıklı, tapi nggak selesai, kita harus tambahkan akhiran untuk si sen tadi di sini. Makanya dia jadinya daha yakışıklı sen. Nah, karena udah ada sennya, justru sennya ini boleh nggak digunakan kalau kalimatnya hanya kalimat normatif ya, kalimat datar lah kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau menunjukkan kamunya itu yang benar-benar ganteng, kita pakai sen juga. Dahaya sen, dahaya ke seklesen atau dahaya ke seklesen sen. Nah, gitu. Kadang sennya bisa di belakang juga ya. Dari yang saya tahu sih gitu. Jadi kalau dia udah pakai sen, itu berarti dia menekankan di kamunya gitu. Tapi kalau kalimatnya memang normal, datar aja ya, kamu lebih ganteng cuma gitu aja sih. Tanpa ada penekanan di kamu, cukup daha ya keseklesen. Anladınız mı? anlad, anlad, anladan, lama. Ladam. Iya, anladım. Anladem, Anladım saya paham, tapi kalau saya sudah paham ya, kalau saya belum paham, anlamadım. anlamadan. Kayak gitu. Kalau saya kedinginan, wadem, kayak Eh, gitu ya. Wadem, Bang Tony. Bercanda sih. Kalau saya kedinginan, wadem. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi malam ini karena belum belum teratur ya, mulai minggu depan ya, insya Allah kita mulai teratur, mulai dari pelajaran 1 sampai 10. Jadi malam ini saya mau sharing ini ya.
Di bahasa Turki itu ada kata yang sering juga digunakan yaitu nama katanya sih gibi ya. Gibi. Kalau di bahasa Indonesianya seperti ya. Nggak tahu sih kenapa tiba-tiba teringat ini. Ya, jadi ini karena hari pertama kita santai-santai aja ya. Nah, gibi artinya seperti gitu. Nah, jadi contohnya eh seperti buku, kitab gibi, ya kan? Seperti telepon, telepon gibi. Nah, jadi kira-kira seperti itu artinya. Jadi gibi itu artinya bisa seperti, ya, bisa mirip, kemudian bisa juga terkadang artinya sekitar, ya, gibi-gibi. Nah, gitu. Nah, contohnya tadi seperti apa? Jadi bendanya di depan ya. Bendanya di depan, kemudian gibinya di belakang gitu. Jadi kalau kita mau bilang seperti uang ya. Mungkin ada kita nemukan kertas seperti uang, jadi para gibi gitu. Kemudian apalagi Bang Tony? Bisa kasih benda-benda dalam bahasa Turki? Eh, jadi Mm-mm. eh, apa ya? Lupa jadi. Mm-mm. Benda aja yang di depan mata ada kan? Komput, Komputer. Iya, kompu, udah langsung kita lock komputer. aja. Bilgis saya GB. Nah, seperti komputer. Nah, gitu ya. Atau Oh, mirip bagi saya. ya, mirip komputer gitu. Ya, Bilgis saya GB. Ya, mirip uang, para GB. Ya, seperti uang kayak gitu. Nah, ya. Tetapi di sini yang menjadi catatan adalah eh, kan yang lain ya, benda yang lain ini kurang banyak sih kayaknya. Apalagi bunga ya. Bunga, cicek. Cicek gibi. Nah, kayak gitu. Cicek gibi. Ini artinya berarti seperti bunga atau mirip bunga gitu. Seperti cinta. Berarti aşk gibi. Ya, seperti cinta aşk gibi. Nah, jadi penggunaan gibi ini di depannya itu adalah kata benda ya. Kata benda atau isim ya. Kata benda gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau memberikan contoh gibi-gibi ini? Seperti mirip gitu. Senin Gibi. Nah, iya, Senin Gibi. Ini udah mau masuk materi selanjutnya sebenarnya ya. Kak Nisa tadi ya. Ya, udah. Ya. Tetapi kalau dia untuk menyatakan kata ganti orang ya, ini agak unik sih kalau di bahasa Turki ya. Jadi kalau kamu itu kan sen ya. Kamu itu sen. Nah, tapi kalau seperti kamu bukan sen gibi yang biasa digunakan, tetapi senin gibi. Ini artinya seperti kamu atau mirip kamu. Nah, kayak gitu ya. Padahal kan arti senin di sini adalah milikmu gitu ya. Jadi ini artinya bukan seperti milikmu, tapi seperti kamu ya. Nah, di sini kadang yang kita apa ya, bisa salah ya sebagai orang yang belajar. Kalau saya dulu sering salah di sini karena setahu saya senin itu kan milikmu, benim itu milikku. Tetapi pada penggunaan gibi ini, kalau seperti aku, bukan ben gibi, tetapi benim gibi ya. Nah, kayak gitu. Benim gibi. Ini ya yang jadi tatatan lagi, catatan ya. Ini adalah seperti aku. Nah, berarti kalau seperti dia apa teman-teman? Seperti dia. Onin Onun gibi. Gibi. Ya, Onun onun. Gibi. Betul. Onun Hmm. gibi ya. Onun gibi. Ini artinya seperti dia. Ini khusus untuk apa namanya? Kata ganti milik ya, yang ben, sen, sis, nah, o gitu-gitu. Nah, kita harus gunakan bentuk kepemilikannya, tetapi artinya bukan miliknya.
tetapi seperti dia gitu. Nah, jadi kalau kita mau bilang kamu seperti dia gimana? Kamu seperti dia. Kalau Onun Gibi Onun. kan seperti seperti dia, iya Onun gimana Kak? Kamu seperti dia berarti gimana bahasa Turkinya? Kalau Onun gibi. mm-mm, Gibi sen. mm-mm, iya Gibi. Kalau I dia jadinya Sen, Gibin. Sen. Biar mudah ya. On. Kalau untuk yang awal-awal kita pakai sen aja dulu. Sen, Onun, Gibi. Kita harus tambahkan akhiran untuk sen berarti Gibi, Sin ya. Gibin. Mm-mm. Ya. Jadi ini namanya harmonisasi vokal ya, teman-teman bagi yang masih baru ya. Nanti kita belajar di mulai minggu depan mulai teratur ya. Jadi sin di sini adalah akhiran khusus untuk sen. Sebenarnya bukan hanya sin, ada empat ya. Ada sin, ada sen, ada sun, dan ada sun. Nah, seperti itu. Kapan kita gunakan itu tergantung dari huruf vokal dari kata yang sebelumnya. Nah, karena gibi di sini huruf vokal terakhirnya adalah i, maka kita gunakan sin gitu ya. Jadi sen, onun, gibi, sin. Kamu seperti dia. Nah, jadi kalau aku seperti dia, gimana bahasa Turkinya, teman-teman? Ben, onun, Mm-mm. gibi, gibiyim. Evet, çok güzel. Jadi ben, onun gibiyim. Nah, atau cukup onun gibiyim gitu, ya. Jadi aku seperti dia. Nah, itu ya yang menjadi catatan kalau kita gunakan untuk kata ganti milik, kita bukan untuk kata ganti diri justru bentuknya kata ganti milik gitu. Ya, jadi benim di sini artinya tetap aku bukan milikku gitu ya. Senin juga artinya kamu bukan milikmu gitu. Senin gibi. Jadi kalau aku seperti kamu berarti ben senin gibi yim. Ya. Gibisin. Aku seperti Iya. kamu. Aku seperti kamu berarti ben senin gibi yim. Nah, untuk awal memang supaya mudah kita kasih aja bandnya gitu. Jadi kita tahu yang ditambahkan akhiran adalah untuk si bandnya ya. Jadi gitu. Nah, gitu sih teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau ada yang kurang jelas? Nah, nanti tinggal latihan aja sih. Aman ya. Bisa ya, tinggal kasih gibi-gibi aja seperti cojuk gibi seperti anak-anak kayak gitu kan. eh Apa lagi ya? eh Kule gibi gitu kan. Mungkin ada orang yang tinggi gitu ya. Kule kan tower ya. Seperti tower gitu ya. Jadi kalau kamu seperti tower gitu atau seperti menara ya, berarti sen, kule, gibi, sin gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Ini materinya kalau teman-teman ada yang kurang jelas, yang penambahan akhiran untuk subjek-subjek seperti ini, bisa dicari di YouTube juga namanya Isim Jumleleri ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa idiom yang terkait gibi di sini. Yang pertama adalah Vestek gibi. Vestek ini artinya apa teman-teman? Kacang. Iya, kacang. Pistachio. Heeh, iya, pistachio bisa juga. Kacang ya. Nah, tetapi di sini adalah idiom ya. Jadi kalau dibilang Vestek gibi seperti kacang itu adalah ungkapan untuk menyatakan seseorang ya yang kecantikannya luar biasa. Jadi kalau Guzel itu cantik ya. Sen Guzel Sin. Berarti kamu cantik ya. Atau Guzel Sin. Oke. Guzel Sin ya.
Guzelsin, kamu cantik. Kalau kamu sangat cantik, Bang Tony, apa? Saya kenalnya Bang Tony aja nih. Sangat Sen. cantik. Mm-mm. Sen, Sok Guzelsin. Cok Guzelsin. Nah, ini berarti di atasnya dari Guzelsin ya. Karena kita udah pakai Cok, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau Guzelsin itu kamu cantik gitu. Kalau eh, Cok Guzelsin itu kamu sangat cantik gitu. Nah, kalau di sini ada lagi Vestek Gibisin. Nah, ini kecantikannya di atasnya Cok Guzelsin lagi, tetapi di sini hati-hati ya. Ungkapan ini biasanya katanya ya hanya digunakan untuk orang-orang yang dekat dengan kita ya. Karena ini sedikit agak gombal gitu ya. Jadi jangan digunakan sembarangan. Tetapi ini maknanya ya di atasnya kamu cantik sekali seperti itu. Ya, teman-teman ini pengetahuan aja sih sebenarnya. Kebetulan saya tahu, makanya tadi saya bilang ya, ketika tahu saya senang bagikan supaya saya nggak lupa juga ya. Jadi kalau ada seseorang yang memuji, apalagi orang dekat kita, mungkin pasangan gitu ya, mungkin teman dekat, nah gitu, festek gibisin, kamu seperti kacang, jangan marah gitu ya. Justru itu adalah pujian yang artinya kita sangat cantik yang luar biasa di atas Guzel tadi ya, kayak gitu. Tetapi di sini memang kayak menggoda atau kayak apa ya, gombal lah seperti itu ya. Makanya nggak boleh digunakan sembarangan ya, khususnya ke orang yang tidak akrab dengan kita. Nah, yang kedua ada lagi tash gibisin. Tash gibi ya. Tash ini kan artinya batu ya, batu yang besar gitu. Nah, sama juga tash gibisin ini juga bisa berarti kamu cantik sekali. Tetapi ini ya ini lebih lebih ini lagi ya, lebih kurang sopan lagi dibanding first tag ini. Ya, makanya hanya digunakan untuk orang-orang yang dekat juga ya. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk cowok, nah ini boleh. Ini boleh dengan, tapi kalau kurang akrab sih nggak boleh juga sih ya. Aslan Gibi ya, seperti eh, singa. Singa. Iya. Betul. Jadi ini untuk cowok ya, jangan salah ya. Jangan salah pakai. Ini untuk cowok. Kamu seperti singa, ini adalah pujian bagi seseorang untuk menunjukkan bahwasanya dia itu gagah ya, gagah, jantan, garang, luar biasa, kuat. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau pasangan yang perempuan memuji yang laki-laki boleh aslan gibisin atau aslanem kadang kan manggilnya kan. Kayak apa ya? Itu kayak lelakiku kayak gitulah kira-kira ya, singaku kan. Untuk anak-anak yang laki-laki juga boleh aslan ya. Jadi umpamanya ada anak-anak dia supaya pemberani ya aslanem gitu kan, singaku aslan gibisin. Nah, kayak gitu. Ini adalah ungkapan ya. Nah, yang terakhir adalah yelan. Yelan ini kan ular ya, teman-teman ya. Hmm. Iya. Yelan. Ini kayaknya mirip dengan di Indonesia juga sih. Orangnya tukang ular katanya kalau di Medan ya. Ular ya. Jadi hati-hati ya. Ini orangnya suka nggak bisa dipegang ucapannya ya. Suka berkhianat. Nah, kayak gitu. Jadi yelan gibi. Ini ungkapannya seperti ular ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kita yelan gibisin, nah berarti kita dianggap nggak bisa dipegang ucapannya ya, suka tidak menepati janji, nah seperti gitu kira-kira. Ini pengetahuan aja sih. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang salah mungkin?